tes Smart SPWM Atmega, dilengkapi ATS sinkronasi, charger, dan ekstra fan. Ada 3 relay untuk pengaturan 3 fungsi tersebut. Terminal biru 2 pin ini untuk PLN input sebagai sensor pendeteksian masuk tidaknya PLN. Di sini frekuensi PLN sedang digunakan PLN, kemudian charger indikasi pengisian. Di sini settingan chargernya 57,6 watt, 48 mulai charging, relay aktif. Kemudian 0,0 adalah ampere dari pembacaan arus AC pada klem sensor warna biru ini. Dipasang pada output total yang menuju load rumah. Kemudian ini nominal wattnya 0 watt. Tegangan baterai 23,8. Di multimeter 23,9. Kemudian tegangan AC 220. Mode saat ini UPS. 200 ini adalah tegangan terendah untuk proteksi AC-nya. Jadi 200 volt paling rendah. Nanti SPWM protect. Masuk ke menu. Sebelumnya kita lihat output. Tegangan 220. Jarum AC tidak bergetar. Frekuensi 50 Hz. Gelombang AC sinus mulus. Kemudian masuk sebelumnya ini karena driver menggunakan A3120, dia aktif di tegangan 13,5 volt minimum. Jadi step down pada kit inverter harus minimal 13,5. Jika belum, dimodifikasi bagian bawah diberi R agar tegangan naik. Ada pada gambar manual pada produk di Allshop. Ini untuk proteksi arus MOSFET jika kelebihan arus. Masuk ke menu. Inverter off, kembali ke PLN pada tegangan 23. Kemudian kembali ke inverter setelah baterai mencapai tegangan, di sini setting masih di 52. EOD adalah tegangan terendah yang boleh dipakai inverter terhadap baterai. Jadi ini tegangan di bawah auto off. Ketika PLN padam, inverter tetap membackup sampai tegangan minimum 22. Ini overvolt DC-nya 62 untuk proteksi AC. Kemudian untuk proteksi DC input tadi yang nomor 4 jika kelebihan tegangan. Ini adjustment tegangan baterai, di sini 24,4. Di sini 24,3, kita naikkan sedikit. Oke. AC volt bisa disetting dari 60 sampai 220 volt. Auto on. Inverter akan hidup kembali setelah proteksi, baik itu proteksi DC, proteksi AC, proteksi suhu, atau proteksi overload. Jadi setelah proteksi, kalau pada posisi off, inverter tidak akan otomatis hidup kembali. Harus dihidupkan secara manual melalui saklar switch on atau MCB. Kita setting di 3 detik, kemudian otomatis menyala. Ini kecepatan kipas bisa dipelankan. Ini kipas makin kencang, coba pelan.
dia melambat. Naikkan kembali kecepatannya, maka kipas akan berputar pada kecepatan yang kita inginkan. Namun jika pada posisi off, kipas baru akan hidup ketika suhu 45 derajat. Ini idle fan off, nanti kipas hidup di 45 derajat. Kemudian mati di 40 derajat. Kita buat standby hidup terus pada kecepatan rendah. Nanti kalau suhu 45 dia akan full speed juga. Buzzer untuk mengaktifkan suara alarm atau menonaktifkan. Ini ada 3 mode pada SPWM Smart Atmega. Yang pertama inverter, jadi sebagai off-grid, full inverter, jadi tidak bekerja relay ATS-nya. ATS masih berfungsi namun tidak bisa charging. Yang bisa charging adalah mode hybrid. Dia bisa menggabung kedua sumber energi antara PLN dengan inverter berkolaborasi. Charger aktif pada mode hybrid. Yang mode satunya tadi adalah mode UPS, hanya untuk membackup saja. Kelewat tadi mode UPS untuk membackup. Kemudian standby on ini pada mode UPS. Jika off, inverter akan off. Dan ketika mati lampu, inverter baru akan hidup secara otomatis beberapa saat. Kemudian relay ATS berpindah ke inverter. Namun jika posisi on, inverter sudah siap selalu on terus. Jadi ketika perpindahan pemadaman listrik, dia tidak akan terjadi kedip pada beban. Jadi ATS berpindah sudah inverter on, jadi tidak ada jeda listrik. Kita posisi on aja. Charging untuk mengaktifkan relay charger, dia on di 48, kemudian cut off 57,6. Temperatur ini ada di sensor NTC kit inverter, dihubungkan atau ditempelkan pada trafo charger atau perangkat charger. Dia memproteksi di 60 derajat, bisa disetting. Jika chargernya panas 60, chargernya akan tidak mengisi, cut off, dan charging lagi di 10 derajat di bawahnya. Kalau 60 nanti dia akan mengisi lagi di 50. Jadi ada space 10 derajat untuk mendinginkan perangkat charger. Sensornya NTC diberi kabel panjang, biasanya terletak pada kit inverter, bisa dipanjangkan, masukkan ke trafo charger atau perangkat-perangkat yang panas. Relay on, dia untuk mengaktifkan relay yang ini. Di suhu 45 relaynya aktif, bisa disetting. Ini untuk kalibrasi tegangan AC secara program. Display utama. Untuk kalibrasi arus jika tidak sama dengan multimeter atau clamp meter, caranya seperti ini. Matikan MCB atau switch off. Tombol down inverter ditahan, kemudian nyalakan MCB, dia akan masuk mode kalibrasi. Sebentar, akan saya pause. Ya, ini sudah masuk mode untuk kalibrasi sensor arus. 22 mA per 1 ampere. Kalau klem sensornya ini menggunakan 30 ampere, maka untuk setiap ampernya adalah 22 mA. Karena 30 ampernya 1 volt,
Jadi settingan di sini adalah ini harusnya milivolt bukan miliampere tulisannya di LCD. Jadi 22 milivolt setiap 1 ampere. Kalau pembacaan di LCD ketika sudah di load tidak sama, maka 22 misalkan lebih tinggi dari multimeter, maka diturunkan 22 diturunkan ke 21, 22, 20. Ini bisa diturunkan jika pembacaan terlalu rendah dibandingkan dengan arus pada klem meter. Jika pembacaan di sini terlalu tinggi dengan klem meter, ini dinaikkan nilainya 22 milivolt per 1 ampere. Kalau ini 30 berarti 22 dikali 30 hasilnya 30 ampere, sekitar itu. Karena sensornya 30 ampere. Ini bukan miliampere tapi milivolt. Oke, setelah kalibrasi juga harus di load bebannya. Apa saya praktekkan? Klem meter dipasang, nanti kita load. Ini belum ada beban load, jadi harus di load pada output, lalu dilihat apakah sama. Jika belum sama dikalibrasi, begitu seterusnya. Mungkin sekian untuk testing sebelum dikirim. Terima kasih.